Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd, kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga panjenengan masih diberi kesehatan, keselarasan, sehingga Allah selalu memberi rahmat kepada panjenengan semuanya. Sebelumnya seperti biasa sahabat, kita sholawatan dulu dan doakan channel saya masih bisa eksis, masih bisa memberi wawasan ke panjenengan sedoyo. Minta dukungannya, minta doanya, minta subscribe-nya, like, juga komen. Dan semoga panjenengan dikabulkan semua hajat-hajatnya yang baik. Amin Allahumma amin. Kita sholawatan dulu, menambah kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya mau membahas tentang perihal Pak Presiden Jokowi, di mana Pak Presiden Jokowi ini di waktu melaksanakan upacara bendera, beliau menggunakan pakaian yang sangat unik dan menarik netizen untuk mengomentarinya. Netizen, apakah benar ini? Banyak yang ngendiko, banyak yang bilang bahwasanya Pak Presiden Jokowi ini memakai pakaian Cina. Inilah pentingnya kita mengetahui budaya sahabat, dimana kita perlu belajar tentang budaya, tentang sejarah, tentang adat istiadat, sehingga kita tidak langsung mengejas orang. Sudah tidak tahu, akan tetapi berani mengatakan bahwasannya beliau memakai pakaian adat Cina. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kali Presiden Jokowi ini dikala melaksanakan upacara bendera peringati 17 Agustus, beliau memakai pakaian-pakaian adat Nusantara. Ini menunjukkan bahwasannya Bapak Presiden Jokowi ini begitu cinta ke Indonesia, begitu cinta tanah air. Apakah benar Presiden Jokowi ini menggunakan pakaian adat Cina? Dilihat di sini sahabat. Baik. Dan kita samakan dengan gambar yang berikut ini. Oke, sama ya sahabat. Ternyata sahabat, pakaian yang dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi itu adalah pakaian Kasunanan dan juga Paku Buwono, yang disebut dengan pakaian songkok. Itu dipakai oleh Kasunanan Surakarta, pernah memakai, Paku Buwono juga pernah memakai, dan Amangkurat Agung itu juga pakaiannya seperti itu. Dan ini juga masih digoreng lagi, dimana Amangkurat Agung itu dikatakan oleh netizen juga yang tidak cocok dengan Pak Presiden Jokowi atau adat Jawa, saya juga tidak tahu,
dikatakan bahwasannya Bapak Presiden Jokowi ini memakai pakaian raja zalim, yang raja tega dan lain sebagainya. Karena sudah terlanjur ketahuan bahwasannya pakaian adatnya Pak Jokowi ini punya keraton, bukan punya Cina. Ini sebenarnya ada apa? Jika panjenengan itu memang tidak suka dengan kepemimpinan Bapak Jokowi, itu tidak perlulah pakai panjenengan membuat fitnah-fitnah seperti itu. Tidak perlulah menggoreng suatu dari pakaian dan lain sebagainya untuk memperburuk citra presiden. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita dukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita. Jangan terus melakukan ini salah, melakukan ini salah. Tumbuhkan kecintaan kita. Karena apa? Kadang netizen ini pun beliau mau mengatakan yang bagaimana? Raja zalim lah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi sekarang jelas ya sahabat, bahwasanya pakaian adat yang dipakai oleh Bapak Presiden Jokowi ini adalah pakaian songkok. Pakaian songkok ini dari adat keraton. Dan sampai sekarang dipakai oleh Paku Buwono. Keraton Surakarta juga dulu pernah memakai, Sultan Agung dulu juga pernah memakai. Dan perlu panjenengan tahu juga sahabat, bahwasannya Sultan Agung itu pernah melawan Belanda pada waktu Belanda ini berada di Jayakarta. Sampai Sultan Agung ini kehabisan bala tentaranya, karena ada di Jayakarta ada yang mendukung Belanda, sehingga memberitahu ke Belanda bahwasanya pasukan Sultan Agung ini mau menyerang Belanda. Nah, di sini kita bisa belajar lagi. Orang-orang yang berada di Jayakarta ini siapa yang dulu mendukung dengan Belanda? Jelas Sultan Agung itu sangat menentang Belanda pada waktu itu, sampai Sultan Agung diberi gelar Khalifatul Panoto Gomo. Setelah melawan Belanda di Jayakarta, beliau menjadi sosok yang ditiru oleh banyak kerajaan untuk ikut menentang Belanda. Dan Khalifah Panotogomo ini diberi langsung oleh kerajaan Arab tanpa diminta. Apakah ini yang dimaksud dengan Raja Zalim? Tentu tidak. Beliau sangat anti Belanda. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar sejarah, mengulang lagi sejarah, dan dibikin lagi sejarah Indonesia sebagai pelajaran di sekolah-sekolah kita. Agar apa? Agar kita tidak mudah tergoyah oleh orang-orang yang mengacak-adul sejarah-sejarah di Indonesia. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengeluarkan sejarah-sejarah yang dikatakan bahwa leluhur-leluhur beliau yang selalu berjuang di Indonesia. Yang ini membuat ini, yang ini membuat ini, yang ini membuat ini. Seakan-akan orang-orang Jawa, orang-orang pribumi, orang-orang dari ras-ras lain itu tidak ada andil dalam perjuangan negara ini. Yang diperlihatkan hanya satu ras saja. Ini harus kita ulang lagi sejarah-sejarah yang demikian. Agar apa? Agar pelurusan sejarah itu bisa terjadi
dan anak turun kita, anak cucu kita bisa tahu sejarah yang sebenarnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita belajar lagi tentang pakaian adat budaya agar apa? Agar tidak salah mengejas lagi. Dimana sudah mengejas Bapak Presiden Jokowi pakaiannya Cina, ternyata pakaian keraton. Ini sungguh memalukan. Jelas yang mengatakan bahwasannya pakaian Cina ini tidak tahu adat budaya dan tidak tahu pakaian dari mana. Naudzubillah min dzalik. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga wawasan ini bisa menambah kita, menambah kecintaan kita ke NKRI, ke negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak kata salah mohon maaf. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.